Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bidang, pimpinan ranting, tokoh-tokoh, Pak Haji Bakur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di sini juga kami membawa rombongan teman-teman dari Majelis Tabligh yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan di dalam Al-Quran, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kita itu semua punya itu punya tugas menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Nah, kalau seperti itu, kira-kira ketika kesini tadi itu juga sempat enggak ada persiapan bojoku, anakku, takjak kan bagian dari itu ya, bagian dari ku anfusakum wa ahlikum. Jadi ini harus direncanakan, makanya disinggung Pak Ketua PJM pakai jaminannya daripada disentekong. Nah, memang di sini terjamin kok. Jenenge terjamin itu ya jaminannya ya siap kan namanya terjamin di sini. Beda kalau tidak terjamin itu ya pokoknya terkotok, ya tekong atau lain. Tapi karena terjamin ya kebutuhannya cukup. Jajani saat depan kan ini pulau Kalimantan, kan ini pun gedangnya rong cengkeh ditambah itu. Itu memang ya bagian dari untuk menyemarakkan kegiatan ini, salah satu daya tariknya dari jaminan. Perlu jadi pengelolaan penjenengan sedaya dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum itu disempatkan untuk mengajar. Kalau kita lihat di sini yang ada ini remaja kecil masih umur SD. Umur SMP, umur SMA tidak ada. Duka pangapunten mbok menawi memang sudah tidak punya anak tingkat SMP SMA. Tidak, memang ini kesenangannya itu beda, Pak. Kesenangan anak-anak di remaja itu sudah mengarah kepada terutama ini. Jangan tinggal itu, mbok nek kumpul-kumpulan ngoten ki nggone kafe. Orang ngomong yang Yesus kafe bukan ini duit-duit. Itu daya tarik mereka. Oleh karena itu dari pihak keluarga perlu ku anfusakum wa ahlikum. Oleh karena itu diajak untuk mendapatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah iman, lemah kesejahteraannya. Itu kita harus ada kekhawatiran itu. Oleh karena itu, kula panjenengan sedaya kudu duwe tinggalan. Jadi kulit ini punya tinggalan yang terkesan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sebagai pembukaan sekitar 10 menit. Jadi
semua kita itu harus punya rasa bahwa jangan sampai meninggalkan anak turun kita sebagai orang yang lemah pengetahuan agama, menyebabkan dia tidak selamat di akhirat. Mungkin di dunia yang merasa enjoy saja selamat, tapi di akhiratnya tidak selamat. Itu berarti yang kaitannya ku anfusakum wa ahlikum nar tadi tidak tercapai. Oleh karena itu harus diupayakan kita punya anak turun yang tidak lemah pengetahuan agamanya. Demikian juga terkait dengan kesejahteraan. Oleh karena itu kita harus meninggalkan anak kita itu, ninggali anak kita itu jangan sampai dia kesejahteraannya itu lemah. Jadi orang yang meminta-minta, jadi orang yang tidak bisa memberi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan sedaya harus bercita-cita punya tinggalan yang baik. Siji, misalnya ngekei tinggalan anak, tak kei tinggalan, aku duwe tinggalan anak sing iso melanjutkan dakwah ini. Misalnya gitu, aku ngekei tinggalan ilmu sing kira-kira ilmu itu dapat dipakai untuk mengembangkan baik itu keilmuan keagamaan, ilmu yang juga menghasilkan kesejahteraan bagi umat. Aku kudu duwe tinggalan, di antaranya iso bangun masjid musala ini. Aku kudu duwe tinggalan. Oh, sing apik-apik niku kudu direncanakan kita punya tinggalan. Sak-enggak-enggak duwe tinggalan anak sing soleh. Ila mata bin Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi wa waladin sholihin yad'u. Kaiso telu-telune mergo sing pertama niku sedekah jariyah itu kudu duit. Ilmu yang bermanfaat kudu duwe kepinteran, ilmune manfaat. Sing ping telu iki sing paling enteng. Wa waladin sholihin yad'u. Duwe anak sing iso ndongane wong tuane. Wong tuane mati niku terus mengalir. Nah, paling tidak kita semua harus punya tinggalan anak yang soleh. Apalagi berikutnya bisa melanjutkan dakwah-dakwah di lingkungannya masing-masing. Masuk ke acara inti Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan merawat jenazah. Merawat jenazah itu sangat gampang, cuma boten biasa, boten disiapkan, boten diupayakan. Akhirnya wis pokoknya diserahno sapa ahline ngoten Pak. Padahal banyak orang yang sebenarnya bisa dibuat punya keahlian. Pertama, kados sing disampaikan Pak Adi menika di sini kita ada tim itu memang sudah mulai dilibatkan, mulai diajak ketika ada yang meninggal. Mohon maaf, misalnya ini pertama itu tengriki biasanya sing rawat jinak Pak Mudin. Nah, ono sing dielokno sih. Lah kok ilmune sambil berjalan. Sing penting ku wani nyekel. Wis mulai wani nyekel. Wani nyekel niku mulai nyekel cedhuk tok ta, apa nyekel ngresiki, apa nyekel selangi, iku mulai wani nyekel dhisik. Nah, duwe generasi sing wis iku. Engko nek wis disuceni ana sing wani mulai ngangkat. Tadi gak berhenti di situ. Ketika mengkafani ana sing wis wani nyekel kafani. Berarti ro carane moto kafani. Lalu ilmune sambil berjalan. Terus Pak Adi wau dilatih. Bareng-bareng dilatih. Nek wis wonten sing wis nyekel kafani, ana sing wis
wani nyekel mik. Nyekel mik penting lho nyekel mik niku. Bapak Ibu niki jenazah sampun dipun suceni sakmenika badhe dipun sholataken. Pak Haji Fakhur ingkang dados imam. Lho niku penting lho sing bagian nyekel mik niku. Engko nek wis pun ngoten mengarah mulai sing bagian napa mordinir. Jadi susne wani mordinir. Mordinir Bapak Ibu ini nanti jenazah akan prosesi perawatan jenazah memandikan tim niki untuk sing nyolati bagian nyolati imam niki terus sing bagian napa maringi sambutan ini terus nanti di kuburan sing mimpin ini. Dan itu perlu seperti itu. Lah kira-kira kabeh niku pun wonten dereng. Sampun dereng. Nek dereng niku diupayakan. Di sini ndak ada, di sitok. Nah, si sitoknya tetap Tegalrejo. Terus sing loro tetap Tegalrejo. Nah niku terus bersinergi suwe-suwe tim niku solid di masing-masing tempat ada. Bukan mengabaikan perannya Pak Mudin, tetapi kalau kita bisa itu menjadi membantu Pak Mudin dalam merawat. Apalagi kita setelah ngerti ilmunya, jadi mana yang ditundurkan dan mana yang tidak ditundurkan, mana yang adat-adatnya wong Jawa, nah niku akhirnya terus mana yang harus dipakai. Tapi nek kabeh mung diserahno Pak Mudin, wau terus Pak Adi, nek misalnya suatu saat Pak Mudin itu ya ora lara lah ogah. Pada saat yang sama ana telu sing sedo gak ngenteni kok tak kira-kira. Sing situ jam kaya wong nikahan iki lho, Pak. Situ nikah jam 8, terus sing situ iku engko jam 09.00, situ jam 12. Lah situ iki jam 12. Lah nek kene sing nomor 3 ayo jam 12 utawa nek bengi ayo jam sesuk lah ngono. Lah ini nek sing Pak Adi mau kan Pak Mudin loro kan. Nah iki misale barengan zaman Covid ini niku sak budget ayo ana wong pitu ayo ngenteni sumben ngono. Nah, itu misalnya kritisnya seperti itu. Oleh karena itu perlu ditutup. Nah, kenapa sih ini perlu disampaikan? Itu diantaranya kita semua harus tahu tata cara itu. Kadang-kadang tokoh itu menambah-nambah sendiri. Contoh, Jatirogo, kula nanti kan kanca kula sedo. Mengkafani wong lanang. Jadi wong lanang iki dikene jubah. Jadi kain niku diketok, dibolongi tengah, terus dilebokno. Tak kandhani gamen apa iki jubahe, Pak. Biasanya kan menurut iki. Lah padahal perintah umum kafani dengan 3 lapis. Lah mereka jadi papan. Mereka ditambahi jubah. Ngaten. Iku oke. Iku nek ulanan. Terus maksudnya 3 lapis, mereka niku jenenge 3 lapis, ya kaine tok 3 lapis. Lah sing keluarga titip pesen iki dhisik tau haji. Kain ihram iki kena bisa dadi papan. Ya wis gak padha meneh karo tuntunane. Lha iku tambahane diri. Lha niku maksude cara contone ngoten niku. Ana meneh kok nek mriki wonten apa mboten. Ketika mengubur jenazah. Masak patok terus pundi nek niki? Sarana. Kudu bareng mboten. Ya, sakjane bareng niku apa? Patok loro iku siji, loro, telu kan. Beda ta? Kituban, kinjenung. Niku kudu bareng, semanding termasuk. Kudu bareng. Gak oleh dadi masang patok niku
Jadi siji, loro, telu. Ada. Iku ana yang menika. Jadi nek gak ngono aneh gitu. Lah padahal kene gak ono ngene. Kene yang sing siap dhisik ya dilebokno. Terus iki siap ya dilebokno, terus diulurkan ngoten. Bukan benar-benar. Jadi nek ono sing ngoten aneh. Misalnya seperti itu. Dan itu turun temurun menjadi wajib. Bocah cilik-cilik sing sakniki ro, terus dene ngikuti anggere kok mati diikuti sampai umur 10 tahun ngikuti terus sampai umur 20 tahun. Kira-kira umur 21 sampai umur 50 terus pundi? Yang iki mau jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Nek ketika dia umur 50 kono wong enom teko. Aja bareng niku mesti ngomong piye? Gak oleh. Wong aku mulai cilik mulai umur 10 tahun sampai umur 50 iki lho. Anggere wong mati. Terus dene lagi ro pindahan Singorjo. Lho kok gak ngono ya? Wis umur 21 kan. Nah niki makanya perlu diluruskan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya pakai tuntunan napa jenenge niki saking Majelis Tarjih. Di dalam merawat jenazah itu ada begitu jenazah sudah meninggal dunia, ada perawatan mulai apa? Memandikan, terus mengkafani, mensolati, terus di pemakaman. Nah sekarang kira-kira di dalam memandikan itu sing kira-kira ini ben cepet, maksudku ben cepet wong materinya itu kayak di sini. Kira-kira di dalam proses memandikan itu nopo sing kira-kira sing durung sak mana? Masa dijelaskan situ-situ? Maksudnya diuruti dijelaskan mana? Wis iso terus saiki karek sing durung sak ngoten napa? Soal menghadapkan wajah jenazah Saat kita sudah lalu saya meninggal arah kepala di mana? Oh niku. Jadi misalnya hari ini meninggal, wis jam 10 bengi, gak mungkin dimakamkan. Terus piye caranya nyereh ngoten. Nah, saat itu tidak ada tuntunan harus diarahkan kemana. Yang penting dibuat aman. Dibuat aman itu nopo ora dirubung semut. Belum kita kadang-kadang kan orang meninggal kan bisa jadi meninggalkan sesuatu, terus dirubung semut atau itu di posisi yang aman. Tidak ada harus dihadapkan kemana. Tidak ada. Ya di posisi diupayakan posisinya yang aman, artinya kalau misalnya ngapunten seperti Pak Haji Warto. Pak Haji Warto ini kan meninggal kalau logo, ya jadi dijaga terus logo naik kan itu kan terus dibalik ini toto sing apik. Pak Haji Warto niku enak matine niku pas cek logo itu. Jadi kondisinya enak banget. Kalau mungkin ini sakit kan repotnya wong iki. Dadi sing ngoten nggih, pun gampangane jawabane ngoten. Dekek pun sing napa jenenge sing aman, sing tertata. Mergo wong mati niku nek dijarno suwi niku kaku, kakene ditekuk pisan. Makanya diluruskan, ditata yang baik. Nek asale tangane kondisi ini ya diluruskan jadi ini gitu. Biar nanti menatanya. Namun terus napa boleh kira-kira? Itu Pak, apakah harus ditekan sampai perutnya nih Pak, sampai keluar kotoran setelah memegang menuliskan kemana dan sebagainya harus keluarkan. Berarti kan itu sudah masuk ke proses memandikan. Di proses memandikan mayat itu
Kula waca urutannya ya. Kalau kamu hendak memandikan mayat, maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudhu. Ini kisah urutannya dituntunan itu seperti itu sederhananya. Dan mandikanlah dengan bilangan gasal, ganjil. 3 atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidadari. Serta pada kali yang terakhir taruhlah kapur barus meskipun sedikit dan jalinlah rambut mayat perempuan 3 tinta. Nek wong wedok niku di kelaban. Lalu keringkanlah dengan handuk misalnya. Hendaklah mayat pria dimandikan oleh orang pria dan dibenarkan bagi salah seorang dari suami istri memandikan lainnya. Nek kula sing sedo, bojo kula nggih boleh memandikan. Nek bojo kula sing sedo, kula nggih boleh memandikan. Selain itu berarti anak laki-laki dan lain-lain. Orang laki-laki yang lain. Tutuplah kalau ada celah tubuhnya. Nah dari situ proses memandikan tadi sederhananya seperti itu. Tapi apa yang terjadi di kejadian sehari-hari, mohon maaf, hampir setiap orang meninggal dunia niku kondisi begitu meninggal itu semua otot-ototnya itu sudah tidak terkendali. Karena tidak terkendali, kalau sebelum meninggal itu cek ngempet nguyu, maka ketika meninggal itu lepas sudah. Jadi klep niku wis buka diri-diri. Jadi nek uripnya ini kan bisa mengendalikan kok tak nguyu ning kono. Tapi begitu meninggal dunia, sing asalnya itu cek lempet niku klep niku wis buka diri-diri. Biur ngoten pun siji. Sing ping pindho mungkin kondisi di sini ini juga banyak. Maka perlu ditekan. Nek boten kadang-kadang metu. Jadi ini digosok-gosok ngoten itu ono sing metu. Oleh karena itu sambil ditekan enggak apa-apa. Ditekan itu barangkali masih ada yang semula itu kondisi cek ngempet, misalnya kondisi ngempet itu bisa keluar. Tujuannya apa? Setelah dikafani ojo sampai wong sing nyekel niku yo napa wong nyekel niku jijik kan mergo teles ya kadang-kadang. Apa maneh pas nyekel bokonge lho kok ono tambahan. Ini kan yo. Nah itu memang kita bersihkan dulu. Jadi ketika kita akan memandikan mayat itu ya dibersihkan dulu kira-kira di bagian-bagian yang kotor. Termasuk juga di rambut-rambut itu dibersihkan dulu. Nah baru dari situ terus diawali setelah kondisi yang kotor-kotor sudah dibersihkan, diawali dengan bagian kanan dan dahulukan anggota wudhu. Mulai dari tangan dibasuh, terus dari muka. Apa yang perlu dikemoni ya wis kok ora iso. Dari muka, setelah tangan muka, terus sampai ke kaki. Kok kamu dulu Pak? Kenapa anggota wudhu kan hanya kanan dulu? Kalau wudhu gini, memang kalau kita mengikuti di dalam di dalam Quran itu muka dulu. Ya kalau kubur ya. Tapi kalau kita mengikuti hadis, begitu kita disebut anggota wudhu dahulukan anggota wudhu, ya berarti diawali dari tangan itu kita basuh, terus masuk ke muka itu terus sambil berjalan ke ya tangan kanan, tangan secara keseluruhan, terus sampai kaki. Apakah yang kudu urut
anggota wudhu terus teko ya ndak diwudoni, ndak. Itu hanya membasuh saja. Membasuh gitu. Nah, dibasuh itu berapa kali? 3 kali. Nah, kalau menerjemahkan setelah kita bersihkan, setelah bersih kotoran-kotoran tadi, nah itu kita mulai membasuh dari anggota wudhu tadi. Kalau diterjemahkan, ya kita ambil wajibnya ya berarti dari muka, langsung mulai dari muka. Muka itu ya berarti kena sirai barang gitu ya. Bukan terus main muka toknya itu ya kena sirai. Terus kita terus ke bawah sampai pada terakhir di kaki. Itu 1 kali. Ditambahi lagi. Jadi itu apa? Satu siraman Ya, merata itu 1 kali. Ya tadi sabun. Tadi sabun itu dahulu kan di awal saja untuk membersihkan saja. Dibersihkan sekalian, bersih kotoran-kotoran tadi di samping. Itu sudah bersih kan ya. Terus mulai kita basuh dari mulai anggota wudhu dan bagian kanan. Mulai dari atas. Kalau kita mengawali ininya dari tangan karena di habisnya itu berwudhu itu dari anggota tangan, terus dari atas terus sampai terus ke bawah itu 1 kali. Diulangi yang kedua, diulangi yang ketiga, sudah cukup. Jadi tidak disabun, dibasuh, disabun lagi, basuh sampai 3 kali gitu. Betul. Jadi cukup pertama itu dibersihkan dulu. Waktu bersihkan itu pakai sabun itu tadi, sekalian bersihkan kotoran tis, baru kita siram. Sudah 1 kali, tambah lagi disiram lagi secara urut tadi 2 kali, 3 kali, sudah selesai. Lah yang terakhir itu dicampuri kapur. Tapi nanti kan yang terkait belakangan kan belum tersentuh. Ya ketika itu tadi ya sambil diiringkan. Biasanya kain kafannya itu ditaburi. Nanti. Jadi yang itu dulu. Bukan berarti terus sing dibasuh ndukur tok. Berarti ambek diiring. Jadi ketika dari muka ini tadi ya sambil diiringkan begini. Gantian gini sampai kabeh terasa set. Nah itu ditutup. Di bagian-bagian tertentu itu ditutup karena terus dari cerita baik laki maupun perempuan. Dan orang laki-laki yang meninggal, orang putri diupayakan nggak boleh lihat. Dan sebaliknya juga begitu. Tapi kadang-kadang mau kepingin terus kamu sing milik mau. Jadi juga yang tahu kita harus mengingatkan. Ya istri tadi sudah disebut boleh atau suami. Kira-kira itu menjelaskan. Oke. Sama itu Pak. Apa? Saya mengatakan tutup bagaimana? Tutup itu nggak? Berarti misalnya ini ditutupi apa jari, apa sarung. Jadi ketika kita menandingkan itu ini ketok abdal. Kita yang memandikan, lain aurat itu enggak. Sesama kita juga enggak perlu tahu kan itu. Podo-podo lanang itu ya enggak perlu. Nah terus kita pakai nama jenis ini nek saniki niku sudah pakai kaos sarung tangan itu. Pakai sarung tangan. Yo orang adil tenan nggih, mboten. Artinya adil itu nek cara adilnya, ini kan mengikuti anggota wudhu dulu dari wudhu iki dhisik basuh sitok-sitok terus teko kene. Iku jenenge diwudoni. Ini mendahulukan dari anggota wudhu. Nek terjemahan langsung seperti di Quran, wudhu itu kan basuhlah muka, tangan sampai siku. Nah, nek diterjemah ini tuh
ya nggak apa-apa, ya berarti dari atas saja langsung. Tapi kalau kita menerjemahkan dari hadis, anggota wudhu itu ya diawali dari tangan ini, terus baru ke muka. Itu saya kira tidak terlalu menjadi napa jenenge niku perbedaan yang menjadi konflik, saya kira. Ini Pak, biasanya kalau kejadian yang kemarin kan banyak yang dimandikan dari rumah sakit, kemudian COVID. Kadang ada kasus itu sampai dimandikan, perlu apa? Tidak perlu. Kita percaya saja karena apa? Kecuali kalau di daerah itu daerah minoritas loh ya, sehingga nggak ada tenaga. Kalau misalnya di Tuban itu sudah ada tenaga yang sudah dilatih. Jadi kita percayakan saja. Dan karena kondisi seperti itu, kondisi wabah itu, kita juga tidak boleh nantang perkara. Nantang perkara itu contohnya dan misalnya, pulau ngalami. Mbak Yu pulau meninggal. Mbak Yu niku ketularan anaknya. Tapi anak isi urip. Ketika Mbak Yu meninggal, bojo kula omong-omongan karo anake di ruang tamu. Si bojo kula di ruang tamu, kula teng jaba. Kula wangsul dugi Sidoarjo teng Panggolan teng Tuban gak merasakan apa-apa. Terus sesuk bengi kula berangkat nang Jogja. Berangkat saking Jogja jam 1:30 bengi, jam 1:30 bengi berikutnya sudah nyampe lagi di Tuban. Pagi istri saya itu sakit. Begitu sakit, Mbak Yu saya yang di rumah, yang nunggu itu, setelah ketemu istri saya, pulang dia juga sakit. Cek positif. Saya ngebel anak saya Jogja. Anak saya cek positif juga. Nah, saya dan istri saya ciri-cirinya positif gitu. Istri saya kena COVID kok jauh pijet kalau yang makan. Nah terus saya akhirnya kena gitu. Nah saya kena, emak saya juga kena yang serupa. Maksudnya begini, ketika itu COVID, terus sana sudah dimandikan sesuai dengan profesi yang sudah dilatih, kita nggak usah ragu, ya sudah lah itu. Terus didusi diri kok ketularan kayak aku, maksudnya itu nular itu saya yakini. Saya yakini karena saya mengalami. Saya sudah diingatkan, kowe aja turu gembul bojomu, kangreken kula ya turu karo bojomu. Masuk kono ya bergesi ya pilek ya gak mambu. Itu kula nggih pilek kali bojomu. Akhirnya kula kena. Jadi itu nyata. Bukan buat-buatan. Emak yang satu rumah ya kena, Mbak Yu saya ya kena, anak saya ya kena, istri saya gitu ya. Jadi gitu. Maka secara memandikan itu juga perlu secara kesehatan juga harus kita patuhi gitu. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau saat-saat seperti itu ya harus pakai masker, harus pakai alat APD, alat pelindung diri itu ya kita harus berikhtiar begitu gitu, nggak boleh kok sembarangan. Pun masalah memandikan ngoten sampun nggih. Terus apa? Secara umum biasanya setelah dimandikan itu terus dipanggil Pak Mujid untuk menunjukkan. Oh enggak, itu enggak ada. Jadi yang dimaksud di dalam hadis itu gitu ya. Jadi dahulukan anggota wudu dan bagian sebelah kanan. Dahulukan itu dulu. Jadi kalau sembarangan terus syukur-syukur diposik enggak. Jadi yang anggota wudu bagian kanan. Tinggal kita yang meyakini, oh anggota wudu ini yang dimaksud, kita ambil aja yang wajib-wajib, ya berarti dari muka sini. Muka itu berarti orang muka tok, ya sak rambutnya, ya sak geger ini wau.
saat ini, terus ganti yang sebelah sini, terus turun ke bawah ini, ya sak joger sing ini, terus sebelah kimo ya sak joger sing kimo, terus sak sikil itu sekali. Berarti terakhir nggak usah diusuli. Gak usah, kau mau ceritanya teman, mau ceritanya. Kemarin di TKJ itu yang ramai kan itu. Jadi hadisnya nanti secara lengkap ini hadisnya tidak saya campurkan, tapi di putusan tarjih itu sudah ada dasar-dasarnya ada. Ini Pak, ada di sini nomor 5 itu dan diadakan ya ke arah kiblat. Sing nomor piro niku? Cara persediaan. Oh, cara persediaan ini. Nomor 5. Nomor 5. Hendaklah ia kamu talqinkan, tuntun orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah, dan hadapkanlah ia ke arah kita. Iya. Ya, ketika itu memungkinkan. Nah, menghadapkan ke arah kiblat itu sekarang itu saya melihat itu ada perbedaan. Ada yang kepalanya itu ditaruh sebelah selatan. Waktu nyelati itu saya melihat sendiri itu seperti itu. Kalau yang laki atau yang perempuan itu saya kurang memperhatikan. Pokoknya beda. Ada yang kepalanya di sebelah utara, ada yang kepalanya di sebelah selatan. Di sini juga seperti itu. Ini tadi kan sebelum meninggal. Iya. Kemudian bila ia meninggal, maka pejamkanlah matanya. Itu tadi kalau sebelum meninggal upayakan la ilaha illallah, iso ngadepkan. Tapi ketika seperti misalnya di posisi di rumah sakit yang tempatnya itu sudah tertentu, yuk gak usah dipaksakan. Gitu, gone rotok sempit, gone sal, mosok diputer-puter kan gak iso ya. Itu ya sesuai dengan kondisinya saat itu. Terus berikutnya cara mengkafani. Ada sajadah 3. Nek wonten sajadah 3. Kafanilah atau bungkuslah mayat itu dengan baik-baik dalam kain putih yang menutup seluruh tubuhnya, dan bila kamu hendak mengukupnya maka ukuplah ia 3 kali. Mengukup itu gimana Pak? Saya dari dulu itu cari tahu bahasa mengukup itu apa ya. Belum pernah saya tahu mengukup. Mengukup itu ya melapisi ini, membungkusnya itu. Mengukup. Lulutlah ia dengan bau-bauan yang harum, dalam kurung ini cendana, kayu cendana, lalu dibakar. Saya kurang tahu persis karena sekarang itu yang ada itu ya apa harum-haruman itu, ada yang bentuknya apa bubuk, ada yang bentuknya juga cair. Kecuali mayat yang sedang berikhram, maka janganlah kamu tudungi kepalanya. Jangan kamu lulut badannya, dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Niku nek sedang berikhram, baik haji maupun umroh. Kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain. 3 helai kain itu 3 kain itu. Ngukup niku berarti bungkuse, ngukupe niku telakupno. Kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain, dan mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung, kudung selubung, lalu kain. Jangan berlebih-lebihan dalam hal mengkafani.
lalu kain itu berarti kalau 3 kali tadi berarti ini 1 kali sudah. Basahan itu 1 kali, tinggal nambah 2. Terus basahan yang seperti apa? Basahan itu ya pakaian yuk toko iki, toko baju kurung gitu. Itu ada, itu aja. Yang saya tahu kan begini Pak, Enggak dijahit. ada kain panjang, terus dilipat sampai ke atas perut, terus yang di sini Boloni, diboloni, ya seperti itu. Ya gitu aja untuk perempuannya. Terus ada Terus apa? dibuatkan yang untuk kerudung ini Ya, terus apa yang bawahan. Iya, bawahan. Ya sudah gitu aja. Itu 1 kali. Tinggal nambah 2 atau sampai 5. Oh, Terus pakai kain ifrom dulu. Nah, ini sekarang. kayak kemarin baru Karena sudah 3 itu ya, itu tadi caranya hanya sesederhana itu aja. Untuk laki-laki tidak perlu dibuatkan baju tidak perlu. Nah dari situ bagaimana cara menata Bapak Ibu? Kalau bisa kita itu sudah punya tim. Jadi ngadi Tegalrejo, Simo yang berdekatan, atau mungkin kalau di sana juga diperlukan, itu tuku kain sapis, di kain putih sapis, ongkoknya 1 sektor 1 cm. Jadi nek pas lemu cukup, puluh tambah kuru ya cukup tambah. Nah cara menatanya begini. Ini pertama. Sing kedua rada ini gitu. sil Sing ketiga iki rada rono. Ketika ini ditelangkup nih, ketemu ning kene sambungane. Ketika ini ditelangkup nih, ketemu ning kene. Ketika ini ditelangkup nih, ketemu ning kene. Jadi nek pas lurus kabeh, nek kene wong iki gedhe nemen bledet. Nah, terus beri harum-haruman. Ada yang berupa bubuk, ada yang berupa cair minyak. Ya sudah, itu memang sunahnya begitu. Oh gak terus, alah wong gak urungan itu untuk lemah. Enggak, ini sunahnya seperti itu. Memang kita beri itu. Lah di sini kadang-kadang ada yang minyak harum-haruman itu terus dipono alkoholnya toga. Itu saya kira tidak ada masalah. Wong alkohol itu bukan diminum. Itu kan hanya untuk harum-haruman. Jadi dikasih harum-haruman. Terus ya ini tadi. Lah nek 1 seket itu bisa rodok mlebu gitu. Jadi gak pas begini. Kadang 120 ongkok kain itu biasanya 120. Terus akhirnya kalau kita beli paket itu terus digunting mergo gak cukup dijahit. Berarti timbang jahit wong, kalau menurut saya ya wong kain sapis itu ya regane gak larang. Sing ongkok 1 seket. Fajri itu biasanya gitu. Fajri habis beli 1 piece gitu. Kok sapa sing sedo wis karep ngetok dikai ganti ya syukur gak ya wis ngetok. Nggih kan ya wong ya iku nggone wong akeh, infak wong akeh kan gitu aja kan. Jadi mikirnya enteng gitu aja. Ditambah nggone dikai ya dilumpukno digawe kuneh, gak dikai ya wis sok kuneh gitu tok ya mikir gawe gampang. Nah, di sini juga gitu saya kira. Begitu ada yang meninggal tinggal telepon, Pak iki ana sing sedo Pak, kok gak ono kain ya sebelum tok wis. terus kembali ke memandikan Pak. Nggih. Orang di sini mungkin ya di tempat lain juga sama. Seolah-olah kalau memandikan mayat itu kalau tidak dipanggil itu
itu kayaknya nggak menghormati atau nggak menghargai si mayat. Ya, nuruti perasaan wong diri. Niku apa jenis niku macam-macam. Mergo nuruti itu hanya perasaan saja. Jadi coba kok saya pasien COVID itu pangkuran kabeh terus gak pakai masker. Nah, itu terjadi di tempat saya. Jadi di RT saya itu saya belikan. Sebelum saya belikan saya tanya, Pak, ini nek misalnya memandikan nggawe mijo, iku piye? Setuju. Sudah saya belikan. Saya letakkan di tempat di situ itu diletakkan di musola, tempatnya waktu itu masih ada di musola. Terus ada yang meninggal. Wis disiap nih wong, memang semua sepakat. Mudine teko, gak usah butuh dibantu. Gitu. Terus kematian yang kedua lagi itu dibawa lagi ke situ oleh teman-teman di sekitar. Mudine teko, gak usah. Ya wis, tak kena ranting bulu. Akhirnya diambil ranting bulu. Jadi tidak apa-apa. Bukan tidak menghormati, justru itu menghormati karena posisinya itu bagus itu. Nah itu bawah sudah ada ini sehingga ini apa? Ada penampungan, jadi kotoran-kotoran mlebu di kono sret karek ngekek Islam mlebu nang got itu sudah bersih. Dan enak juga, posisinya enak, bola baliknya enak. Gitu ya, enak. Terus kalau sudah dipupuk, ditaleni ta ora gitu. Nek tali kaline piro? Kali telu. Lagi ada 3, 5. Terserah wong iku. Wong iku tali itu hanya ben gak melengkap. Minim ya ujung kepala. Mungkin dulu kalau ada sliding Ini sini Keren jahit tambah tengah. Apalagi yang pokok 1 meter terus caranya seperti ini tadi itu sudah cukup. Jadi apa di selang-seling itu tahu, jadi gak mungkin buka di gak mungkin melengkap. Itu 3 sudah cukup. Nek kepingin rodok rapi meneh ya ditambahin sak cukupe. Tapi aja dijiret. Dijiret tadi walene rapet kabeh kayak dijiret. Tujuannya itu kan hanya untuk merapikan gitu aja. Terus itu membuka tali pada saat dimakamkan itu ada tuntunan apa tidak? Di tali tidak ada yang di kaki sama pokoknya dilepas semua. Di tali itu juga tidak ada tuntunannya butuh ditaleni. Tidak dilepas atau dilepas itu juga tidak ada tuntunannya. Di zaman Rasulullah itu terjadi. Jadi duwe kain mek sitok. Jadi kainnya mek sitok. Mayatnya saat ini. Ketika ini diletakkan di kepala, kaki ini ketok. Iki ketika didekeni kaki ini, kepalanya ketok. Maka tutupkan di kepala sini, seret. Wis otomatis gak dicancang wong kurang kok. Kok ya. Gitu. Ya cukup ini saya ini. Berikutnya beri dedaunan. Niku sederhana nih manten. Tapi nek zaman saya gak gak ono sing gak sampe gak duwe kain tak gak ono. Sanggakane sak lembar iku duwe. Kepeksa yo sajadah iki kira-kira. Kepeksa. Sing digambarkan di situ itu kain liris hitam putih hitam putih hitam putih. Dan itu sederhanane ngoten. Tapi saiki kudu dibuka pipine templekno. Nggih. Kudu dibuka sikile templekno. Makanya itu ada tuntunannya Tidak. atau sekedar Kalau dicari lagi seperti hukum yang tak tertulis. Oke. Ya itu tadi loh. Bocah cilik iki waktu ndelok mulai cilik, umur cilik sampai 50 gak melok nangani tapi ndelok terus.
rone begitu. Ketika dia umur 51, sing lainnya sing tokoh-tokoh wis meninggal kabeh, ya mesti ilmu itu yang dipakai. Dulu itu aku wis mulai cilik ya wis ngene iki gitu. Sekarang kembang biasanya kan dibikin kembang ada sisi Rumi. iya sing mesti kendi, payung itu tidak ada. Kembang, pitik ya gak ono. Tapi pitik sekarang itu orang pintar-pintar. Di tempat saya itu nuri Tali. pitik itu ditaleni. Sing penting diculno, tapi taline dicekel. Akhirnya kena dhek. Nggih. Dadi ngoten iki baru kula niku. Dadi golekno pitik wis ero wisan. Golekno pitik terus ditaleni. Terus pitike diculno tapi taline cekel. Akhirnya kena. Sekarang sudah dimodif lagi. Yang terakhir, pitik cilik. Pitik tadi cilik anaan nggih cilik ya, cek piye kira-kira iya piye ta cilik. Kula sing terakhir niku, kula sing sedo niku pitik cilik dadi winter. Nah, itu berarti sudah dimodifikasi. Artinya apa? Bahwa itu tidak sakral lagi. Nek dhisik rada gedhe ditaleni, nek saiki cilik masih diculno iku gaeman misalnya cilik. Itu artinya bahwa memandang itu sudah tidak sakral. Ibu, berarti mengkafani sudah. Dulu Pak, tapi itu yang pakai nekrom. Loh, lah pakai nikrom. Ini iki wis ana ikram, ya iki diguwak situ, asale disiapno telu diguwak situ karo ikrame. Dadi ikram siji, nek ikrame loro ya karek kaini sitok. Ikram loro ya, ikrame loro ditambahi sitok. Kalau ikrame iku mau wong lemu, ikrame ya tetap begini tadi Mas Sret. Tetap ya siji gitu ya. Siji. Sret ini rada ketok ini kita. Tapi karena ini bersilang rada ditarik lagi, kan wis ketutupan lagi. Ha sing situ rada ombo. Wis nutup kabeh. Perlu. Oh cukup. Boleh Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ya kemarin itu di tempat saya itu ada orang yang sudah berhaji berkali-kali haji kan meninggal. Dia berwasiat nanti pakaian ikram saya ini pakai buku saya. Pakai buku Pak, bukan diketkan. Kalau diketkan bisa di rompet terus diketkan orang libur kan bisa. Jadi itu enggak apa-apa. Gampangannya mirip kain. Kalau kain ikram juga sing nganggo misalnya ya enggak apa-apa. Oh sepenting kain putih gunanya. Terus sekarang azan di pemakaman. Yes. Niku pun nggih. terus kain ikram dipakai putih juga boleh Pak. Ya gak apa-apa. Wong sing penting kain putih. Nek iku kain famatek, nek kain kitron. Lapis. Tapi di situ tadi ada jangan berlebihan dalam mengkafani. Jangan berlebihan. Nah, yang tadi berikram kalau meninggalnya berikram ya itu kan ya ikramnya ya itu ya dipakai. Cuma orang kadang-kadang apa kain ikramnya diikutkan itu punya harapan-harapan lah kira-kira. Punya harapan-harapan. Barangkali itu masih ada nilai saksi ya. Tapi daripada nganggur di rumah kan. Lah iya. Manfaatkan. Lah itu ngirit mau disebut ngirit menjadi saksi bahwa dia dulu pernah. Apakah kain ikhram itu nanti dapat menambah berkahnya? Ya enggak ada hubungannya. Kalau jadi saksi ya siapa saja, wong sholat saja kita sholat rawatib kalau sunnah itu iso beda tempat kok. Itu dalam rangka juga menjadi saksi. Apakah Allah tidak tahu? Ya tahu, semua sudah tahu. Pun nggih mengkafani sudah. Gampang dipraktek kira-kira itu. Gampang. Nah ini yang penting itu ada yang terlibat itu tadi loh. Ketika itu ada yang ngikuti terlibat terus pertama juga mendelok, sing minum nyekel
nyekel kalime sing ping 3 kok nyekel kabeh kan wis susul aywane dhewe. Bon. Jadi itu sudah. Terus berikutnya setelah memandikan mengkafani mensolati. Mensolati itu ada beberapa perbedaan. Dalam tarjih ini juga sama-sama dari majelis. Kalau ini dari majelis kader ini pimpinan pusat yang menerbitkan. Kalau di sini ketika kita mensolatkan sesudah sempurna dimandikan dan dikafani, maka sembayangkanlah mayat itu dengan syarat-syarat sholat. Berarti ketika syarat-syaratnya sholat itu terpenuhi, baik sholat wajib, sholat jenazah, syaratnya kodo. Berarti ya wudu-wudu, suci, pakaian-pakaiannya juga bersih, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan takbirlah, lalu bacalah Fatihah dan sholawat Nabi. Ini takbir pertama. Tapi nanti juga ada tuntunan takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat. Kemudian lalu takbirlah, lalu takbir, lalu bacalah, lalu berdoalah dengan ikhlas bagi mayat. Maka takbirlah dengan berdoa, lalu takbirlah kemudian berdoa dengan mengangkat tangan pada tiap kali takbir. Doa itu umpamanya, contohnya itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' qolahu wa'usilhu. Ana sing bil ma'i wasalji wal barad, ada yang bimain karena saya enggak yang sering tidak itu. Kalau yang di sini wasilhu bimain wasalji wanak kihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyad minan. Ada yang bil ma'i wasalji wal barad wanak kihi minal khotoya kama yunaqqas saubal abyadu. Ada yang kama yunaqqas saubul abyadu minan danas. Wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ada yang wa adkhilhul jannata wa aidhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ada yang di sini khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabah. Jadi itu yang terakhir tadi kan gini, wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Lali nek ngene iki. Wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Nah, berikutnya ada yang waqihi fitnatal qabri wa adzaban. Ada yang wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Itu di takbir yang ketiga. Kalau kita pakai takbir pertama itu Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, terus takbir ketiga doa, takbir keempat doa. Nah kalau yang di tarjih ini, kalau ini ada tambahannya yang itu tadi ya. Kalau yang di sini berarti takbir pertama itu Al-Fatihah dan sholawat, takbir kedua doa, takbir ketiga doa, takbir keempat doa.
doa. Setiap takbir sambil mengangkat tangan. Terus diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, koncoku ketika sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sendiri waalaikumsalam. Mungkin gak konsentrasi gitu ya. Jadi gak konsentrasi dikira apa ya orang salam gitu ya. Terus biasa itu Pak yang dilakukan di Mekah itu dengan takbir yang ketiga itu kan Panjang. Nanti yang keempat itu setelah takbir kok langsung salam gitu. Itu pendek. Di antaranya kalau di sini itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini di halaman berapa ini? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ada di sisi lain Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Pendek terus salam. Yang ketiga, takbir pertama itu kalau di Mekah Madinah, takbir pertama itu Fatihah, takbir kedua itu sholawat, sholawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidun majid lengkap. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, singkat. Kalau di doa pertama ada yang hanya cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu akbar. Yang agak panjang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wasalji. Lali yang kan sering pakai. Tapi bil ma'i wasal jiwal darat itu yang sering saya pakai. Kemudian wa abdil hudar khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin. Kalau di sini pakai yang ini, kalau saya baca lengkap begitu. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'in wasalji wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabah. Terus takbir Allahu akbar Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. Yang gambar kalau nanti melihat bisa juga dilihat di pakai HP ini, dicari di Google himpunan putusan tajik, dicari bab Janais. bab Janais. kaifiyah jenazah itu kalau nggak salah judulnya. Jadi bukan jenazah tapi jenazah. Digolek jenazah kok suwi yang di sana di putusan raja itu jenazah ketemu. Jadi itu tadi sudah mensolati sudah. Tambahan. Saya mempelajari masalah urusan sholat. Urusan sholat apa saja, termasuk diantaranya sholat jenazah. Itu dari Hasan itu menyebutkan
yang menurut sunnah itu cuma 1 kali ke kanan saja atau 2 kali termasuk ke kiri. Penjelasan. Saya lanjut. Lalu bersalamlah seperti salam sholat. Itu yang diurut di putusan tajik. Jadi ke kanan dan ke kiri. Jadi di sini di tajik ini diturunkan saya lanjutin aja dulu. Kemudian dan bolehlah kita mensolatkannya di dalam masjid. Solatkan ia berjamaah 3 baris, ya. Dan hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria dan arah tengah lambung mayat, arah tengah atau lambung mayat wanita. Janganlah mensolatkan pada waktu terbit matahari kecuali sesudah naik, pada waktu tengah-tengah hari, dan pada waktu hampir terbenam matahari kecuali sesudah terbenam. Jadi yang tadi itu kalau di putusan tarjih ini ke kanan dan juga ke kiri. Tapi kalau di Saudi, di Mekah Madinah itu salamnya hanya sekali. Dari sini juga ada ada salamlah seperti sholat ini. Kalau saya lihat itu juga ke kanan ke kiri. Cuma ini tadi flash disk yang saya bawa itu saya tancapkan di laptop saya yang kecil gak kena. Tadi itu maksud saya kalau perlu penjelasan itu saya bawa laptop, ternyata tidak bisa saya tancapkan. Jadi ke kanan ke kiri. Diakhiri dengan membaca salam pertama seraya memalingkan muka ke kanan, lalu bacalah salam kedua seraya memalingkan muka ke kiri. Di merawat jenazah. Kalau di sini masih keterangannya itu di nomor 2 hadis nomor 28, tapi tidak saya cetak. Tapi kalau melihat misalnya di Mekah kok sekali, itu berarti pakai dasar yang sekali tadi. Kalau yang di putusan tarjih itu sudah disaring dari berbagai dasar, diambil yang terkuat. Pun masalah sholat sampun nggih. Mungkin ada yang terlewatkan Pak, yang terkait menghadap kiblat. Oh iya, nah menghadap kiblat itu tidak ada tuntunan. Waktu mensolatkan itu kepalanya di sebelah selatan atau di utara. Jadi tidak apa-apa kalau di utara ya nggak apa-apa, kalau di selatan enggak. Tapi tidak harus di utara, tidak harus di selatan. Kalau di perumahan Puri Indah, Mbah Kung, sering di radio ada Mbah Kung gitu. Mbah Kung itu tidak mau, harus kepalanya harus di selatan. Nah ketika saya jadi imam di tempatnya Mbah Kung, ya saya letakkan di utara ya tidak apa-apa, biar pernah tahu kalau boleh di utara gitu. Tapi saya juga tidak mencegah kalau kepalanya di selatan. Saya ingat rumah saya itu banyak sama. Gak mesti, tergantung gitu pimpinannya
sing wis kekeh ning selatan ya selatan, sing kekeh ning utara ya utara. Saya pernah tanya sama Ustaz Muhammad almarhum terkait arah posisi. Itu dia jawab yang penting itu mengarah ke kiblat. Yang penting mengarah ke kiblat. Padahal kalau mayat itu kita sholati kan dia kan dalam posisi makanya jadi mengarahnya ke sana tempatnya di jenazah. Jadi kalau ini pojok Hajar Aswad, imam itu biasanya di sini, imamnya. Jenazahnya di sini. Jenazahnya itu di sebelah sini. Gitu. Kalau di Masjid Nabawi, saya ini imam, jadi imamnya di sini, jenazahnya di sana. Di apa namanya? Di kamar sebelah sini jenazahnya. Jadi ini imam, kita sholat menghadap Ka'bahnya di sana gitu ya. Ini imamnya, jenazah itu di ruang itu. Karena saya pernah ngangkat mulai dari situ sampai ke tempat makam. Saya ngikuti dari sini, ngambil dari sini. Dari daerah mana? Karena kan dia nggak ada utara. Saya kurang tahu persis kepalanya di posisi mana, karena saya tidak tahu posisinya kepala di mana. Tapi yang jelas ketika ini sholat di sini, terus ini imamnya, kamar untuk mayat di sebelah situ, ini di sebelah situ. Terus ketika saya ngambil dari situ, terus dibawa sampai ke pemakaman. Itu terkait dengan posisi mayat waktu sholat. Mensolatkan itu tidak boleh ketika matahari baru terbit kecuali sudah naik. Ketika matahari tepat di atas kepala, kecuali sudah lingsir. Ketika matahari terbenam, kecuali setelah terbenam. Oleh karena itu, ketika kita misalnya saja dapat berita si fulan meninggal jam 9 pagi, posisi masih di Tuban, jam 10 belum nyampe di sini, setengah 11 nyampe di sini, jam 11 selesai memandikan, maka jadwalkan setelah dulu. Jadi jangan terus ayo nang cepet jam 11 di kawanan kuburan, waktu meletakkan itu Allahu Akbar kali. Itu matahari tepat di tengah. Oleh karena itu dijadwalkan ketika ada seseorang meninggal, terus posisinya jenazah tidak di rumah, masih di rumah sakit, terus datang itu wis jam 10, terus dirawat, dimandikan, dikafani, jam 11 bar. Nah itu bar itu terus kalau kita bergegas terus dibawa di masjid kira-kira seperempat jam, mulai langsung wudu, langsung ini terus noto, sholat selesai 10 menit terus digowo nang pemakaman. Pas nyampe di pemakaman itu sampai. Nah itu menghindari di 3 waktu tadi, maka dijadwalkan, jangan tergesa-gesa. Siapa yang begitu ngambil peran? Ya kita tadi di sini kan kalau ada yang bagiannya kalau bagian ini harus bagiannya ekonomi, sing bagian ekonomi itu yang ada. Makanya perlu ada pemandu. Mungkin lagi setengah 10. Udah, sekali lagi, ini berkait masalah waktu. Bahwa kita taruhlah yang kita pahami bahwa setelah sholat subuh itu tidak ada kecuali sholat maghrib dan nama agama duha. Kemudian juga baca sholat asar. Kemudian ada orang meninggal disolati
kemudian juga mungkin ada yang baca sholat asar. Nah ini bagaimana? Toh dalam keadaan longgar, artinya tidak darurat. Nah, kalau kita yang tahu, kalau di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi karena itu masalah dilakukan, tidak ada masalah. Entah apa dasarnya, apa darurat, apa bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita akan memahami bahwa setelah sholat itu tidak ada sholat. Kalau tidak sampai matahari terbit sampai ke tinggi tombak atau waktu duha. Bagaimana menurut penjenengan tentang masalah ini? Ini memang ketika memahami itu, satu ketika ada hadis yang mengatakan tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar sampai ke atas maghrib. Kalau subuh berarti sampai terbitnya matahari. Itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang kaitannya dengan sholat sunnah rawatib. Saya memahami begitu. Tapi ada yang memahami juga, yes pokoknya sholat opo wae gawe. Nah itu contohnya yang diterapkan di Lamongan Utara. Itu kalau meninggal dunia setelah sholat zuhur, perawatan jenazah itu sudah melampaui waktu asar, maka nunggu setelah maghrib Di Lamongan Utara. Saya itu pernah nunggu itu. Yogi Muhammadiyah. Karena memang memahaminya mergo wis mari sholat asar, iku waktu sholat asar perawat belum selesai. Jadi gak iso dibarengi sadurunge asar disolati. Setelah sholat asar berarti mari sholat asar, kalau sholat sunnah. Ya tinggal pemahamannya. Kalau saya sendiri memahami karena ini sholat terkait dengan sholat jenazah yang tidak boleh itu tadi ya 3 waktu tadi, maka setelah asar pun juga boleh melaksanakan sholat jenazah yang tidak boleh di 3 waktu tadi. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu memang ada hadis, di sana tidak ada larangan sholat waktu apapun. Gitu. Jadi kalau penjenengan misalnya ada yang di sana setelah sholat subuh ada orang sholat sunnah, itu pakai dasar itu. Dan itu saya tanyakan kepada Dr. Zainuddin MZ yang dari Sidoarjo ahli hadis, jawabannya yaitu jadi khusus untuk Masjid Nabawi dan Masjid, saya juga pernah baca hadisnya. Jadi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tidak ada larangan waktu sholat. Saya tanya Pak Dr. Zainuddin, itu juga jawabannya itu, terus saya cari hadisnya, ya itu. Sehingga sholat jenazah itu yo sewaktu-waktu. Nah itu yang dasarnya yang di Lamongan Utara gitu. Tapi kalau saya memahami, dan juga tidak hanya saya saja, banyak yang memahami bahwa sholat jenazah itu karena sebabnya ini adalah mensolatkan jenazah yang sudah meninggal itu segera dan juga disunahkan untuk fardu kifayah ya, untuk disolatkan, maka itu kan ada larangannya 3 waktu tadi. Larangannya 3 waktu. Demikian juga di takjid tidak ada larangan waktu mensolatkan setelah subuh atau setelah asar. Tapi untuk di Indonesia belum pernah saya jumpai kecuali di waktu Covid. Memakamkan jenazah sebelum terbit matahari. Kalau Covid itu 24 jam. Tapi kadang-kadang petugas juga tidak tahu. Jadi zuhur, maghrib, isu itu kadang-kadang ya karo pokoknya penting. Nah, kita yang tahu itu perlu mengingatkan. Salah satu contoh teman kita Pak Nur Alam dulu. Pak Nur Alam itu kan waktu di kuburan itu kan zuhur, maka saya suruh nunggu sampai setelah adzan selesai baru
baru dimakamkan. Ibu. Jadi tidak usah ragu untuk mensolatkan jenazah setelah prosesi sholat asar. Sekarang tinggal memakamkan jenazah. Memakamkan jenazah itu makanya harus ada yang ngatur. Makamnya ini, jenazahnya ini, maka upayakan pendosongnya itu di selatannya. Terus ada yang bantu itu, 3 orang gitu. Enggak, ini yang diambil dulu. Ada yang bantu sini dulu. Jadi jenazah ini tadi di keranda ya. Nah ini yang dari sini. Dari sini. Monggo. Nah, ini di atas keranda ini, di atas keranda. Megangnya itu begini. Tangan kanan sing paling ujung nyekel ini. Nyekel ini kuat. Tangan kanan di atas. Tengah ya tangan kanan di atas. Ya gini posisinya. Yang enak maksudnya. Apakah harus begini? Tidak. Tapi itu yang enak. Terus diarahkan menurunkannya begini. Nah, di sini ada yang terima 3. Yang terima 3. Hadapnya di sini ya. Yang terima ini juga gitu. Posisinya juga begini. Yang terima. Nah. Ini. Ya. Yang ini tetap ya bukan. Yang di sini juga tetap tangan kanan. Ya gitu. Terus bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi bismillahi wa ala millati Rasulillah. Salah satu apa semua? Ya salah satu. Bareng-bareng. Ya nggak apa-apa. Artinya masing-masing juga mengucapkan itu boleh. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Terus ditata. Tidak harus. Ya. Tidak harus. Terus ditata menghadap ke kiblat dari ini. Kalau di mana? Di Madinah waktu itu saya di Madinah. Jadi ini lubang. Misalnya ini dikerowoki. Liang lahatnya itu di sini. Dikerowok samping. Nggih, samping yang sebelah sini dikerowoki srek. Terus mayatnya dilebokno. Terus di sini ditutup bata. Ganjel. Orang diganjel. Nek ditutup ini lah kerowokan loh. Kerowokan. Terus ini dilebokno srek. Terus ini ditutup botol sampai bolongan ini. Sampai tinggi, Pak. Hah? Sampai tinggi. Enggak. Jadi terus gini loh. Ini kan lubangnya sampai ini toh. Dikerowoki, jadi ini selalu begini. Terus ini ditutup botol. Lah ini ditutup botol sampai ini kan. Ini kan kerowokan loh. Ini ditutup botol. Jadi sing didak-idak itu dudu mayat, ngoten lho. Sing didak-idak dudu mayat. Anak ini kan enggak begitu ini dilebokno ning kene terus kan ditutup papan ya. Dan sing didak-idak iki mayat gitu. Kalau di sana sing didak-idak nguruk itu duduk mayate. Mergo mayate ning kene dikerowoki. Ngoten lho. Iki sing jenenge liang. Terus ada yang di tengah. Nah, ada juga yang di tengah. Di tengah dikerowoki terus setelah itu ditutup papan, plek gitu. Atasnya. Jadi seperti begini, ini lubang kayak tempat kita turun. Nah, tengah ini dikerowoki. Tengah. Terus mayatnya dimasukkan situ miring, plek ya sesuai liang lahat itu tidak lebar gitu. Sesuai besar orangnya. Terus atasnya ditutup karo papan, plek. Terus ada yang memahami begini, Pak, memasukkan mayat dari arah kaki, iya, dari sebelah utara. Oh,
jadi arah kepala, Enggak. kakinya dulu. Ada yang seperti Ya, itu. bisa jadi. Tapi maksudnya arah kaki, kakinya mayat. Nah, kalau saya memahami ya kakinya Mayat itu. kakinya lubang. Iya, Iya. di lubang itu kan kakinya kan di sini kan gitu. Ya dari situ. Ada yang dari sebelah masukkan. Berarti yang kakinya dulu berarti posisi mayat itu di sebelah utara liang lahat. Apa? Posisi mayat keranda itu berada di sebelah utara liang lahat. Akhirnya cara memasukkan Ya susah Pak itu sebenarnya. kalau sama lah, Sama saja sih. Cuma tinggal biasa. posisi tangan yang Cuma maksud yang Tapi dimaksud kalau itu- tangan kanan diangkat kan terus dijalannya ke sini. saya bacakan ya. Jadi ini cara mengubur. Sesudah disolatkan, bawalah jenazah ke pekuburan dengan cepat dan iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padanya. Yuk, tujuannya gentenan barang itu, gentenan itu. Dengan diam, kan beda dengan di sini. Sejak keluar dari disolatkan itu terus bertahlil kan gitu. Tapi kalau turunannya itu dengan diam. Dan janganlah orang wanita pergi mengiringinya. Dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Karena kita harus menghormati. Jadi jenazah dulu diletakkan itu dulu. Itu dalam rangka memberikan penghormatan. Dan apabila kamu melihat jenazah, meskipun jenazah Yahudi, maka berdirilah sehingga melalui kamu atau telah diletakkan. Jadi ini kita tahu ada jenazah sopo lain Yahudi atau Muslim, itu kita berdiri. Tahu ada lewat di situ kita berdiri. Islam begitu memberikan penghormatan. Dan kuburlah mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam jeru. Buatlah baginya galian lahat serta pasanglah di atasnya batu bata mentah. Dalam kuburan kaum muslimin, jadi berarti ngumpul oleh kaum muslimin. Masukkanlah mayat itu dari arah kaki kuburnya. Jadi ketika dikuburkan itu, ya kuburannya mesti ning lor. Kalau kita di Indonesia, maka masukkanlah dari situ. Nah tadi itu mungkin dipahami, oh jika ini memahami ini ya berarti teko Kaki mayat. bukan yang jenengan oh duduk teko ya teko kaki mayat ketika diangkat. Jadi ini tapi yang dimaksud itu dari arah kaki kuburnya. Ya, ketika dikubur itu kakinya di situ, maka masukkanlah dari situ. Kalau toh ada perbedaan persepsi, gak usah diperdebatkan terus datanya untung. Sambil mencari ilmunya supaya ada titik temu, gitu aja. Dan bacalah ketika meletakkan dalam kubur Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Serta tutuplah atas kubur mayat wanita waktu dikuburnya. Jadi kalau mayat wanita perlu dikai tutup tenda utawa apa itu di atas sambil. Kemudian dan turunlah ke dalam kuburnya orang yang tidak berjunub pada tadi malamnya. Ini yang juga kalau sembarangan wong sing medun itu ya saya juga mikir gitu. Ketika saya kok malamnya itu terus merawat gitu ya saya enggak mau ikut turun gitu. Itu karena ada dasarnya. Dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Oke, jelas. Janganlah kamu menguburkan mayat pada waktu matahari terbit kecuali sesudah naik pada waktu tengah hari matahari di arah atas kepala dan pada waktu hampir terbenam kecuali sesudah terbenam.
serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal. Itu artinya dia tetap rata. Izin. Apa mana dikijing gitu ya. Jadi di situ itu nguburin tok ae gak oleh dulu-dulu teman. Tapi kalau di kita karena biasanya itu ambles karena bahannya itu tadi juga kayu-kayu kan gitu ya. Nah, ambles ya setinggi sejengkal itu saja. Kemudian lama-kelamaan juga akan rata. Serta janganlah kamu buat tembok di atasnya, tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya pada arah kepala. Jadi ini kepala itu dikai batu tok. Lo tuntunan ini kok masang kudu bareng gitu. Jadi gak nyambung gitu ya. Jadi wong tuntunannya kok ya ada yang batu nisannya itu cuma satu kan. Gitu menurut tiga Kepala saja. beri tanda Kepala. beri tanda di kepalanya. Nah kalau kita diberi dua itu untuk batas ketika sampingnya ada mati itu gak sampai nabrak ini gitu. Malah masangnya kayak gitu kan. Cuma masanya bareng. Kenapa sih kita perlu begitu itu? Biar tidak menjadi wajib gitu. Saya khawatir itu tadi anak kecil mulai tahu dia sampai umur 50, nah umur 51 wis wani ngilikno mergo rone 50 tahun iku mau bareng gitu. Tapi kalau di Tuban itu saya sudah banyak dikenal orang gitu karena saya sering memimpin begitu ada mati di Tuban itu saya sering dihubungi. Begitu dihubungi kalau saya yang memimpin tak jarak komen agama tambah jaraknya itu jarang bengkak bareng gitu ya. Itu supaya apa? Tidak itu pengetahuan bagi mereka. Oh ya aku disitu tahu Pak Sofa ya gak bareng. Jadi akhirnya gak wajib bareng itu gak wajib gitu. Tidak ada. Ya itu karena mereka masih merasa itu bahwa itu wajib bareng itu di sana. Terus dan taburilah dengan tanah dari arah kepala 3 kali. Jadi kalau kita akan meninggalkan itu ya sempatkan itu. Senajan tanah siti itu memang ya sunahnya begitu gitu ya. Dan kalau kamu tiba di kuburan sedang kubur belum selesai digali, maka duduklah menghadap kiblat. Dudukmu jangan di atas kuburan dan janganlah kamu berjalan di atas kuburan dengan alas kaki. Dilepas. Jadi sejak di pintu di sepatonan di sandaran dilepas. Di ibu becek, di ibu kotor gak tahu disapu ya dilepas. Soalnya pintunya ini begitu. Tapi bagi orang yang sudah biasa sejak dulu gak pernah lepas, aneh wong kuburan kotor kayak ini kok sandalnya dilepas. Tapi untuk tunannya seperti itu. Nah kemudian sekarang banyak yang membuat kafling gitu ya. Nah itu sudah ditata supaya di mana kita melepas sandal. Jadi seperti Muhammadiyah Karanganyar itu sudah membuat kafling itu 1 meter per 2 meter begitu, terus dikekno dalan sing sekiranya masuknya itu gampang, terus orang tidak melangkai, tidak apa ya. Tapi di Tuban belum ada yang jual itu ya, belum. Di Wetan itu sudah ada. Apa? Di kuburan Wetan itu sudah diatur seperti itu sekarang. Iya. Yang baru. Jadi baris. Jadi baris. Sehingga di situ sunah-sunahnya ini menjadi tidak apa namanya, tidak ditabrakan. Bila sudah selesai menguburkan, maka doakanlah, mintakan ampun dan ketetapan hati bagi mayat. Ya kita doakan misalnya seperti itu. Lu gak usah ada, gak usah mati. Sekarang mulai membudaya. Apa? Mulai membudaya sebelum mayat dimasukkan itu diantani dulu. Katanya setannya itu biar lari keluar. Ya harus itu persepsi-persepsi. Kalau persepsi-persepsi itu dibiarkan, maka tokoh masing-masing tokoh punya tambahan sendiri-sendiri, akhirnya macam-macamnya juga banyak.
maka kita ikut aja sunnah yang ada. Nanti selengkapnya dalil-dalilnya dengan bisa lihat di himpunan putusan KJ supaya mantap gitu, karena tahu dasarnya itu menjadi mantap gitu. Berarti jalannya itu harus yang jalan umum dulu baru hati-hati lewat yang Iya. Tapi nek wis kadung di kuburan itu sudah enggak tertata. Artinya ya memang poin di sing selayu kuwi duduk gitu aja. Ya wis akhirnya kita sulit. Mohon maaf ini menurut Pak Basuki, adik Pak Warto ini. Adik Pak Basuki itu bisa merasakan. Kalau cerita saya ya, mohon maaf. Adik Pak Basuki itu merasakan ketika melewati kuburan itu dia tidak berani kaya wong nyacek sampai naik itu, karena dia merasakan yang di sini sakit dan menangis, di sini menangis, di sini menangis. Itu dia merasakan gitu. Wallahu a'lam bagaimana. Indra kelima. Orang-orang yang pernah meninggal dunia sesaat itu punya mati suri ya, pernah itu 9 hari kalau nggak salah. Yang saya Pak Damang itu juga pernah. Pak Damang waktu kecilnya. Jadi Pak Damang ketika menurut orang yang ada itu Pak Damang itu sudah meninggal. Tapi Pak Damang tahu di luar sana itu, di luar tembok itu orang-orang itu tahu pada menangis itu tahu. Kalau cerita saya, menurut mereka Pak Damang mati. Pak Hadi Mulyono itu pernah meninggal. Pak Hadi Mulyono, Pak Basuki pernah meninggal. Nah, itu punya kepekaan. Wallahu alam itu saya sendiri tidak ada ilmunya, gitu ya. Tapi pernah diceritakan. Jadi itu Bapak Ibu tentang perawatan jenazah. Mungkin materi sama kayak ada siji dan jam 10. Belum selesai. Terus Apa? Masih belum selesai. Ya belum Pak. yang apa hadis yang menanam apa di atau kuburan yang lain asalkan itu. Saya belum berani menerangkan karena belum membaca itu secara persis. Kan ada toh di pengajian itu orang itu apa ya, merasa disiksa gitu, tapi karena ada tanaman itu terus menjadi Dipanjatkan meringankan bebannya gitu. Tapi saya tidak berani menyampaikan karena saya belum membaca itu. Intinya ya itu tadi sudah cukup. Jadi seperti itu sudah cukup. Terakhir keadaan junub tadi loh Pak. Gitu. Kalau malamnya masih dalam keadaan junub, terus nggak boleh Kalau lain turun di liang lahat itu. iya. Walaupun sudah bersuci maksudnya ini. Terus bagaimana kalau sudah mandi besar? Ya sudah, mau jenenge mambeng niku nek ngubur awan ya berarti ya wis mesti kok. Wong subuh aja wis suci kok. Jadi tetap enggak boleh. Sampai cari hubungannya gak perlu gini. Tetap nggak boleh. Ya tetap gak boleh. Kecuali besoknya. Kecuali besoknya. Ini hati ini Malam. Lah iya malam kan? Setelah isya. Iya. Terus waktu mau kubur itu. Tapi kan jenenge kan si malam tuh. Jenenge kan si malam tuh ya. Tapi kan sudah mandi. Kan bukan kemarin siang. Tapi seandainya kalau si orang tersebut sudah Iya. Hadisnya itu berbunyi barang siapa yang malamnya melakukan junub maka tidak boleh masuk memakamkan di liang lahat, masuk di liang lahat. Sudah pertanyaan itu ketika di dalam liang lahat lagi kuling ya lihat kondisinya. Kalau sudah kondisi sedang mayatnya ini terus ini eling terus mencorot ayo. Nah, seperti itu ya. Orang lupa kan ya. Hukumnya ada sendiri. Enggak, yang pekewo itu kalau anak. Gitu. Anak orang tuanya meninggal,
terus oleh orang-orang di sekitar itu disuruh-suruh. Makane sing bagian nikel mau kudu ini kudu duit tim sing bagian nikel. Kudu duit. Karena punya ilmunya ketika menyuruh itu yo di situ sempat ditanyakan. Jadi bukan ewo-ewo. Ya gak apa-apa Mas yo. Kenapa gak gelem ya gak usah didedes lah. Perolane. Tapi tidak ada masalah ketika kita orang yang pegang maksudnya maka disitulah pentingnya tim itu. Jadi orang yang mengambil alih. Nah yang mengambil alih mesti takok. Engko sing ngisor sapa? Sapa engko sing oh iki. Nah di situ sempat tanyakan jika kita ingat. Karena tidak setiap orang juga tahu tentang itu. Yang ini saya belum pernah tahu masalah misalkan anggota tubuh yang sakit, itu kan misalnya diabetes kan ada dipotong, itu perlakuannya bagaimana? Apakah Dipotong itu maksudnya operasi, potongannya di mana? Bagaimana? Apa perlu diambil? Apakah sampai jenazah atau biasa saja? Saya ini gampangan yang ini ya. Ada seseorang yang meninggal diamputasi saiki. Kayaknya mesti dikubur kan ini. Maksudnya masih hidup Pak? Ya, cuma Masih kakinya hidup. saja, ya kakinya saja. Itu Perlakuannya. Perlakuannya gimana? Ya, saya ini misalnya aku Nah, diabetes terus dipotong sikilku. Tapi aku 30 tahun lagi kan kulit kan gitu loh. Lagi sikile dari tinggi kan gitu. Cara langsung mengaturnya hidup saja atau gimana? Nah, itu yang saya nggak tahu. Itu saya Ya itu ya wajarnya ya dikubur gitu saja. apa prediksi lagi? Saya kok belum punya ilmunya. Saya belum punya ilmunya. Bisa ditata diri. Kemarin itu ada Pak, di tempat saya itu orang yang begitu. Setelah dipotong kakinya, beberapa bulan kemudian kan meninggal. Nah itu anaknya nyari, bersih banget. Mau dikumpulkan. Dikumpul dong. Karena akhirnya kan ada pertanyaan begini. Nek sing dipotong iku muk iki tok. Mesti gawe nanti. Terus sing dipotong iku mergo iki sakmene, sing rusak iki sakmene dadi dipotong sakmene. Iku terus nyere piye? Terus nek sing dipotong sakmene terus piye kan? Terus nek kecelakaan sampai sakmene terus piye? Kalau saya ya normalnya ya tetap dikubur, misalnya di kuburan ya sudah di situ sudah selesai. Apa adanya? Bisa padanya gitu. Terus nanti kalau dia 30 tahun lagi meninggal atau 5 hari kemudian meninggal, ya gak usah digoleki gak usah. Jadi itu yang kita pilih yang gampang saja karena hal seperti itu mungkin mohon maaf saya belum tahu dasarnya. Sebab kalau saya ngarang diri terus itu jadi dasar hukum berikutnya bagi yang mendengarkan terus nanti jadian itu. Dosa jariah. Dosa jariah. Saya nggak tahu gitu. Pertanggung jawabannya sama Tuhan nanti. Iya. Akhirnya kan jadi Karena kok. ya, kalau hanya sekedar ini ya apa kondisi biasa gitu aja ya sudah dikubur gitu saja. Tapi saya nggak punya dasar lebih karena belum ada contoh yang seperti itu atau saya belum tahu. Nanti kita lanjut. Iya lain kali itu. Mestinya 2 bulan baru selesai. Ya enggak ya karena berturut-turut ya Robino yang hari jadi. Kan kaitannya kan banyak. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah ini ya kita apa namanya sharing begini ini perlu supaya hal-hal mungkin yang belum diketahui menjadi tahu. Terus kalau sudah tahu menjadi semakin mantap. Kemudian ketika ada yang gak cocok kita berani mengingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan membawa
tambahan pengetahuan untuk disampaikan kepada kanan kiri kita yang mungkin dari belum tahu menjadi tahu, jadi dari yang tahu menjadi semakin mantap. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin dirasa belum cocok, belum bisa menjawab saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.